け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらだろう。 Manga Baku Atau Windbreaker episode yang ke-50-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru ini, kita pun nantinya akan kembali diperlihatkan mengenai seperti apakah jalannya pertempuran menarik yang sebentar lagi akan dilakukan oleh para murid dari sekolah Furin, yaitu Sakura Haruka dan juga Sugushita, melawan salah satu anggota dari kelompok Noroshi yang terkuat, yaitu Shuji Hashirao. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Setelah pada episode sebelumnya, Nirei sudah dibuat kelelahan dan juga sudah diajar habis-habisan oleh anggota dari geng Shadow. Maka di momen yang sama itulah, Nirei pun akhirnya seketika langsung bangkit lagi demi bisa membalaskan pukulan yang diarahkan menuju kepada tubuhnya dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Walaupun pada dasarnya, pukulan dari Nirei tersebut berhasil mengenai tubuh dari berandalan itu tepat pada bagian kepala belakangnya. Tapi sepertinya efek pukulan dari Nirei sama sekali tidak berdampak apa-apa. Karena faktanya, tenaga dari Nirei sekarang sudah mulai habis dan kakinya pun sekarang dalam keadaan sedang kram. Berdasarkan hal itu, maka berandalan yang ada di depannya, akhirnya dia pun kini langsung mencoba untuk bisa melayangkan satu buah pukulan balasannya lagi menuju ke arah tubuh dari Nirei sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi, jangan mencoba mengagetkanku seperti itu. Aku kira pukulanmu tadi sangat kencang, tapi ternyata kau ini adalah orang yang sangat lemah. Beruntungnya, sesaat sebelum orang itu bisa melepaskan pukulannya tersebut, maka di saat yang bersamaan, Kiryu pun akhirnya seketika langsung datang untuk bisa menolong dirinya dengan cara menangkap tangan dari orang itu. Kemudian, Kiryu pun langsung membantingnya dengan sangat kencang sekali menuju ke arah belakangnya. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang selanjutnya, Nirei yang sudah ditolong oleh Kiryu barusan, akhirnya dia pun sekarang langsung berdiri lagi. Serta tanpa menunggu lama, Nirei pun lagi-lagi kembali mencoba untuk bisa mengalahkan para lawannya tersebut dengan menggunakan kekuatan dari bantingannya. Tapi sayangnya, serangan dari Nirei barusan ternyata kini sudah tidak bisa digunakan lagi. Mengingat pada halaman itu, tubuh dari berandalan yang ada di depan Nirei sekarang sama sekali tidak bisa diangkat dan juga sama sekali tidak bisa dilempar. Sehingga ketika Nirei sudah memeluk tubuhnya, maka berandalan itulah yang sekarang justru malah mencoba untuk bisa mengajar tubuh dari Nirei. Di momen inilah, Suo yang sudah berhasil menang di dalam pertarungannya melawan Kaito, akhirnya langsung berlari dengan cepat untuk bisa kembali ke posisinya lagi demi bisa menggantikan Nirei sekaligus menolongnya. Dengan cara menendang kepala dari orang itu menggunakan kekuatan dari kaki kanannya. Sampai tubuh dari berandalan itu akhirnya kini langsung menjadi tumbang dan juga dia pun akhirnya seketika langsung menjadi pingsan. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Suo pun langsung mencoba untuk bisa membantu Nirei kembali berdiri sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Terima kasih Nirei, karena dirimu sudah mau bertahan dan juga dirimu sudah mau menggantikanku. Jadi, sekarang istirahatlah dan serahkan sisanya kepada kami saja. Melihat kejadian itu di depan matanya, Taiga yang sangat bersemangat akhirnya mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Woi, dengarkan. Kita tidak boleh membiarkan Suo mencuri panggung hanya untuk dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu, maka ayo tunjukkan kekuatan kita dan juga ayo kita kalahkan mereka semua. Mendengar pidato singkat dari Taiga barusan, semangat dari semua murid kelas 1 fraksi Tamon ini akhirnya seketika langsung menjadi terbakar. Sehingga mereka pun sekarang sudah bersiap untuk bisa kembali melanjutkan pertarungannya lagi. Nah, mulai dari sanalah, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Sakura. Di mana pada halaman yang pertamanya, kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa setelah kedatangan dari Shuji Hashirao, maka Sakura dan juga Sugushita akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak lebih dulu demi bisa menyerang Shuji. Lalu ketika mereka berdua sudah mulai mendekat, maka tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya langsung melompat menuju ke arah tubuhnya dengan niat untuk bisa langsung mengajarnya. Di satu sisi, Sugushita dengan kekuatan penuh kini segera mencoba untuk bisa mengajar kepala dari Shuji Hashirao menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Walaupun pada momen itu, Shuji pun masih mampu menghindari serangan dari Sugushita barusan dengan cara menggerakkan kepalanya menuju ke arah yang berlawanan. Sedangkan di sisi lain, Sakura pun juga langsung melompat demi bisa menyerang tubuh dari Shuji. Meskipun lagi-lagi, serangan dari Sakura ini
ternyata masih mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Suji Hashirao dengan cara menurunkan badannya menuju ke arah bawah. Melihat semua hal itu di depan matanya, Suji pun akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Kenapa mereka malah bergerak seperti itu? Pada awalnya, aku sempat mengira bahwa mereka berdua nantinya akan bisa bekerja sama untuk bisa menyerangku. Tapi kenyataannya, mereka justru malah fokus untuk bisa bergerak masing-masing. Serta mereka pun juga tidak peduli dengan pergerakan dari temannya. Yang artinya, fokus dan tujuan dari mereka berdua sekarang hanya tertuju kepada diriku saja. Atau dengan kata lain, dua bocah yang ada di depanku rela menukar atau mengorbankan kerjasama mereka demi bisa meningkatkan kekuatannya masing-masing dan juga demi bisa mencapai tujuannya. Dengan begini, maka sudah jelas mereka adalah orang yang sangat bodoh. Nah, jalannya pertarungan mereka bertiga ini terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana pada awal pertempuran mereka, Sakura dan juga Sugusita ternyata sama sekali tidak bisa untuk dapat menyentuh tubuh dari Suji. Mengingat serangan dari mereka berdua itu, semuanya berhasil dihindari dengan sangat mudah dan juga semuanya berhasil ditahan dengan sangat mudah. Di sisi lain, Suji pun hanya terlihat sedang bermain-main. Karena menurut Suji, bertarung melawan para junior ini sangatlah menyenangkan sekali. Bahkan di dalam panel ini, Suji pun mulai berkata seperti ini kepada mereka. Haha, bertarung melawan kalian kini berhasil mengingatkanku lagi ketika aku masih ada di dalam sekolah Furin. Karena hampir setiap hari, aku selalu bertarung dengan menggunakan seragam Furin. Serta, aku pun juga tidak bisa kompak dengan teman-temanku yang lain, mirip seperti kalian berdua. Mendengar perkataan itu dari Suji Hashirao, Sakura dan juga Sugusita nampaknya sama sekali tidak peduli. Mengingat pada halaman yang berikutnya, mereka pun akhirnya kini seketika langsung melompat sambil melancarkan satu buah teknik tendangan terbangnya. Lalu, ketika serangan dari mereka sudah berhasil dihindari lagi, entah untuk yang keberapa kalinya, maka Sakura dan juga Sugusita sekarang mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Sialan, tidak ada satupun serangan dari kami yang berguna atau yang berfungsi untuk bisa melawan orang itu. Ditambah, dia pun akhirnya sekarang sudah terbiasa untuk bisa bertarung melawan kami. Sehingga, pola serangan dari kami berdua semuanya bisa dibaca dengan sempurna. Dengan begini, maka sudah jelas kami pun tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dan juga, kami pun tidak akan bisa menahannya di tempat ini untuk waktu yang lebih lama lagi. Atau lebih buruknya, ketika orang itu sudah memutuskan untuk bisa bertarung dengan serius, maka justru kita berdua lah yang nantinya malah akan bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Nah, tepat di tengah kebingungannya ini, maka tiba-tiba saja Sakura pun kini kembali teringat dengan semua ucapan dari Suho Hayato yang bunyinya seperti ini. Dengar Sakura, kami sangat suka sekali kepadamu. Atau kami semua sangat bergantung kepada kemampuanmu. Jadi kami harap kau pun bisa memiliki perasaan yang sama kepada kami. Dan juga kau pun bisa mengandalkan kami. Setelah mengingat ucapan dari Suho barusan, maka tanpa pikir panjang, Sakura yang sudah menurunkan egonya itu akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Sugusita. Woi Sugusita, majulah dan juga hajar orang itu. Sebagai gantinya, aku akan melindungimu dari belakang. Dan juga, aku akan menjadi backup bagi dirimu. Tapi jangan salah paham. Aku memutuskan untuk bisa membantumu bukan karena aku percaya kepada dirimu. Tapi, aku hanya ingin pertarungan yang kita lakukan bisa segera selesai secepat mungkin. Mengingat teman-teman kita yang lainnya sekarang membutuhkan bantuan dari kita juga. Jadi tunggu apa lagi? Cepatlah lakukan semua rencana baru kita ini. Di momen inilah, kita pun akhirnya bisa tahu mengenai apa yang sedang dirasakan oleh Sakura ketika dirinya sedang bertarung melawan Suji. Di mana pada kenyataannya, Sakura pun awalnya sempat terlihat ragu jika dirinya bisa mengalahkan Suji. Mengingat Suji adalah petarung yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada lawan lain yang sebelumnya sudah sempat dihadapi. Apalagi pukulan dari Suji Hashirao bisa membuat aspal yang ada di tempat mereka seketika langsung menjadi hancur. Yang artinya, jika Sakura bisa terkena serangan dari Suji, maka itu akan menjadi luka yang sangat fatal. Tapi meskipun begitu, setelah bertarung beberapa saat melawan Suji Hashirao, maka Sakura pun akhirnya sekarang bisa menjadi tenang. Karena meskipun Suji sangatlah kuat, namun bukan berarti Suji tidak bisa dikalahkan. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Sakura pun juga berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Entah kenapa, setelah aku memutuskan untuk bisa bertarung lebih tenang, dan juga bertarung dengan mengandalkan bantuan dari temanku, maka aku pun jadi bisa melihat dengan jelas semua pergerakan dari lawanku, dan juga pergerakan dari teman-temanku yang sekarang berada di dalam medan tempur ini. Di mana secara garis besar, aku pun sekarang baru sadar
bahwa tangan dari Sugusita ternyata sangatlah panjang sekali dan juga sangatlah besar sekali. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika kekuatan pukulan dari Sugusita adalah pukulan yang terkuat jika dibandingkan dengan diriku sendiri dan juga teman-temanku yang lain. Mengingat Sugu tidak bisa merubah arah serangannya itu, serta membuat gerakan serangan tipuan ketika dirinya sudah melepaskannya. Dengan begitu, pergerakan dari Sugusita pun sekarang menjadi sangat mudah sekali untuk bisa dibaca. Sehingga Suji Hashirao pun selalu bisa menghindarinya dengan mudah. Menyadari semua hal itu di dalam pikirannya, maka Sakura pun sekarang langsung membayangkan bahwa jalannya pertarungan ini sama seperti permainan video game yang selama ini selalu dia mainkan. Mengingat, jika aku bisa membantu Sugusita untuk bisa memaksimalkan kekuatannya itu dengan menggunakan kemampuan otakku, maka sudah pasti kitalah yang nantinya akan bisa menang. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka di saat yang bersamaan, Sakura pun sekarang langsung menyadari semua kekurangannya dan juga semua kelebihannya. Di mana menurut Sakura Ruka, kelemahan dari dirinya adalah karena dirinya terlalu sombong dan juga terlalu egois. Mengingat selama ini Sakura selalu bertarung sendirian, maka tanpa disadari, dia pun akhirnya terus merasa, maka dia pun pasti akan tetap menang dan juga dia pun adalah yang terkuat. Tapi setelah dirinya mencoba untuk bisa membuka hatinya dan juga mencoba untuk menerima teman-temannya yang lain, maka pilihan dari Sakura untuk bisa menjadi semakin kuat dan juga untuk bisa menang sekarang justru malah bertambah semakin banyak. Salah satunya ada pada panel itu, di mana di dalam kotak dialognya Sakura pun kembali berkata seperti ini untuk yang kedua kalinya. Baiklah, jika Sugusita tidak bisa merubah arah serangannya, maka biar aku saja yang akan menghentikan pergerakan dari Suji. Karena dengan begitu, maka pukulan dari Sugusita harusnya tidak bisa dihindari. Kemudian, setelah Sakura sudah selesai mengucapkan kalimat itu, maka tanpa menunggu lama, Sakura pun akhirnya langsung menangkap dan juga langsung menahan gerakan tangan kanan dari Suji Hashirao. Ditambah, Sakura pun juga menggunakan kaki kirinya untuk bisa mengunci tangan sebelah kiri dari Suji dan juga membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah itu, Sakura pun dengan penuh semangat akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Sugusita sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi Sugu, ayo cepat lakukanlah dan juga ayo cepat hajar dia. Mengingat untuk saat ini, aku sudah mencoba untuk bisa menahan tubuh dari Suji. Mendengar perkataan itu dari Sakura, Sugu pun dengan cepat akhirnya langsung memutuskan untuk berlari. Lalu dengan ayunan tinju tangan kanannya, Sugu pun sekarang langsung mencoba untuk bisa menghantam kepala dari Suji menggunakan kekuatan penuhnya tersebut. Melihat kedatangan dari Sugusita dan juga melihat pergerakan dari Sakura Haruka itu, Suji yang masih terlihat sangat terkejut akhirnya sama sekali tidak bisa meresponnya. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam jalannya pertarungan ini, mereka berdua pun akhirnya berhasil mendaratkan serangan pertamanya itu tepat menuju ke arah kepala dari Suji. Sehingga Suji pun seketika langsung menjadi kesakitan, serta Suji pun seketika langsung menjadi terjatuh ke aspal. Oh iya, supaya tidak salah paham, maka kami pun akan menjelaskan juga bahwa semua jalannya pertarungan dari Sakura dan juga dari Sugusita ini dilambangkan dengan beberapa benda atau beberapa item yang ada di dalam permainan video game. Di mana pada halaman itu, atau tepatnya ketika Sakura sudah memutuskan untuk bisa bekerja sama dengan Sugusita, maka secara otomatis Sakura pun seketika langsung digambarkan seperti memiliki banyak sekali senjata yang sekarang bisa dimanfaatkan dengan sesuka hatinya. Kemudian gambar rantai ini dan juga gambar kepak itu hanyalah bayangan dari Sakura saja, bukan sebuah benda asli atau benda nyata yang sekarang sedang digunakan oleh mereka bertempur. Karena faktanya, jalannya pertempuran mereka hanya menggunakan tangan kosong saja, tanpa ada satupun dari mereka yang datang dengan menggunakan senjata seperti pada gambar itu. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.